Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah kalian luangkan untuk mendengarkan kuliah Bu Yunita hari ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mulai lagi kuliah terkait modifikasi pati pada mata kuliah teknologi partikula dan subrokimia ini. Oke, jadi nanti poin utama pada kuliah kali ini adalah kita harus tahu betul bagaimana cara memodifikasi pati dan juga apa saja karakteristik yang berubah akibat proses modifikasi tersebut. Terkait hal itu, maka poin pertama kita akan pelajari dulu kenapa sih harus dimodifikasi pati itu? Apa sih kelemahan dari native starch atau pati secara alami? Jadi yang pertama, adanya disadvantages atau kelemahan dari pati alami inilah yang kemudian menyebabkan akhirnya perlu dilakukan proses modifikasi pati. Pertama, pati itu biasanya memiliki inconsistent viscosity, jadi kekentalannya tidak konsisten. Misalnya, sebenarnya gini, pati itu adalah dari karbohidrat, lemak, dan protein. Memang pati ini penggunaannya yang paling dominan di antara 3 bahan makro untuk berbagai produk. Nah, salah satunya ini biasanya memang pati ini dipakai untuk pengental. Nah, misalnya contohnya maizena. Kalau kalian bikin, apa sih namanya tuh, oloke atau dan sebagainya kan itu kan biasanya dimasukin tepung maizena. Tetapi perlu kita ketahui, kita juga sudah belajar sifat-sifat pati. Ketika pati tersebut dilarutkan, memang amilopektin tadi jadi pengental. Nah, tetapi kalau misalnya dia dipanaskan terus-menerus, kemudian diaduk, pasti akan mempengaruhi amilose dan amilopektinnya serta ikatan hidrogen di dalamnya. Otomatis pasti kekentalannya pasti akan berubah, ya, entah karena diaduk atau karena dipanas. Jadi biasanya ini karena ada inconsistent viscosity. Selain karena proses, bisa juga disebabkan karena effect of climate and physiological condition of plants. Jadi kadang-kadang juga sama-sama kentang, sama-sama jagung, tapi sumbernya berbeda, maka yang dihasilkan pun varietasnya akan berbeda dan karakternya juga akan berbeda dan inkonsisten. Oke, yang kedua adalah solubility. Jadi kelarutan. Kita tuh pengen biasanya mendapatkan produk di mana memiliki kelarutan padatan yang tinggi. A problem arises in any process requiring a high dissolved solid content due to the limit on the amount that can be dissolved, such as dispersed as a colloid. Jadi kadang-kala tuh memang dalam beberapa produk pangan tuh kita ingin memasukkan sebanyak mungkin patinya. Tetapi pati sendiri kan punya keterbatasan untuk kelarutan seperti amilosa itu susah larut untuk air, padahal susah larut dalam air. Padahal kita perlu nih misalnya kelarutan pati itu untuk nanti kita jadi keringkan jadi ekstrak, jadi kayak bikin jamu, tapi mau kita ekstrak kita keringkan kan kita masih kasih bahan pengisi. Nah, pengisinya biasanya kita pakainya tepung, tapi ternyata tepung ini nggak bisa larut. Nah, ini dia ada kelemahan. Jadi pati secara alami sendiri mengalami punya keterbatasan dalam kelarutan. Kemudian apalagi ini? Kelemahannya lagi adalah susceptibility to shear, yaitu dia sensitif terhadap adukan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biasanya pati yang alami unmodified starch menunjukkan reduction in viscosity due to the mechanical action of stirring. Jadi kalau biasanya diaduk, biasanya dia kekentalannya akan turun. Nah, kasusnya tadi, kalau misalnya kita mau bikin sup koloke yang mana mau selalu disajikan hangat. Nah, kalau sudah disajikan hangat, tiap awal udah bikin, kan sudah dijadi. Tapi ketika kita aduk lagi, dia jadi encer, makin encer, makin encer. Sehingga kualitasnya pun jadi turun dan tidak seperti yang kita harapkan. Selain susceptibility to shear, native starch ini juga punya kelemahan susceptibility to acid attack. Jadi, ketika ada asam, ingat, ketika ada pati ditambah asam, di saat proses kemarin sudah saya jelaskan, bisa terjadi proses hidrolisis ya. Ketika proses hidrolisis, maka patinya akan hilang jadi glukosa. Rasanya jadi berubah, kemudian juga nanti kekentalannya berubah.
Nah, kenapa acid attack ini penting? Karena banyak sebenarnya dalam produk pangan ini justru pH-nya asam. Ya, yang seperti paling simpel ya tadi, koloke tadi kan biasanya juga asam, ya. Sausnya agak berasa asam gitu, kasih tomat dan sebagainya. Kalau itu ada panas, ada asam, wah pasti hidrolisis. Jadi karakter yang kita pengen dapatkan sausnya yang kental tadi justru nggak dapat. Nah, selain kelemahan tadi, ada satu lagi juga kelemahan dari pati alami adalah setback dan sineresisnya yang tidak bisa kita kontrol. Jadi masih ingat lagi ya, pati yang sudah tergelatinisasi pasti kemudian ketika didinginkan akan mengalami proses setback dan sineresis, di mana ini adalah hasil dari pembentukan kembali reaksi hidrogen ya. Oke, ini jadi kalau pada saat kelarutan memang ikatan hidrogennya ini akan melemah selama pemanasan, tetapi ketika dia sudah didinginkan akan membentuk kembali ikatan hidrogennya, membentuk kristal atau setback lagi. Kemudian bahkan juga bisa mengeluarkan air, dalam hal ini adalah sineresis. Nah, sedangkan seperti yang saya juga kemarin sempat cerita bahwa produk yang biasanya pakai pati dan sering dilakukan proses pendinginan ini adalah golongannya nugget ya. Nugget itu kan nggak mungkin semuanya 100% daging, pasti pakai pati biar lebih murah. Nah, maunya murah pati ini kan tetap juicy. Jadi makanya dia digelatinisasi, ya dikukus dan sebagainya itu tadi sehingga bisa menyerap air. Tapi dia nggak bisa kita simpan dalam kondisi ruang kan, makanya kita bekukan. Nah, ketika bekukan maka akan terjadi proses setback dan sineresis sehingga ikatan antar patinya tadi kuat kembali. Otomatis ketika sudah setback dan sineresis, ketika dikeluarkan, airnya akan keluar dari molekul dari si nugget tadi. Maka pasti water holding capacity atau sifat juicy atau empuknya dari nugget tadi akan berkurang. Nah, berarti kan kualitas nuggetnya turun nih. Nah, gimana nih caranya kita bisa mempertahankan kualitas nugget yang pakai dengan pati ya biar murah meriah tadi, tapi tidak kemudian karakternya juga jelek dong. Kita tetap mau produknya berkualitas. Maka di sini kita harus mempunyai pati yang gimana caranya bisa punya ketahanan terhadap setback sama sineresis. Jadi 5 ini tadi berupa inconsistency viscosity, solubility, sensitivitas pengadukan, asam, kekentalan tidak konsisten, kelarutan terbatas, dan juga adanya setback dan sineresis. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan perlu adanya modifikasi nanti. Oke, saya stop dulu sampai di sini biar tidak panjang. Saya selanjutkan ke video selanjutnya.